Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baraya PNTV, Sampurasun. Gimana kabarnya Baraya di rumah? Pada sehat semua? Mudah-mudahan Baraya selalu ada dalam keadaan sehat ya. Apalagi kita hari ini sudah menginjak 13 Ramadan gitu. Hampir sudah setengahnya masuk di bulan Ramadan. Nah, di edisi hari ini, edisi 13 Maret 2025, seperti biasa kita akan menyampaikan informasi yang menarik dan informatif. Dan tentunya dalam hal ini ada beberapa informasi dari mulai wilayah Pernantikur yang akan kita sampaikan nih. Termasuk di halaman utama, di sini ada informasi terkait Bungursari SDN 1 Manangga nyaris ambruk katanya. Kenapa nih ya? Pendidikan adalah salah satu pilar utama dalam membangun suatu bangsa. Namun banyak sekolah di Indonesia yang menghadapi masalah serius terkait dengan infrastruktur bangunan yang tidak memadai. Salah satu masalah yang cukup mengkhawatirkan adalah kondisi bangunan sekolah yang nyaris roboh. Hal ini tentunya sangat berdampak pada kenyamanan dan keselamatan para siswa, serta mengganggu proses belajar mengajar. Kondisi ini menjadi potret nyata dari buruknya sarana pendidikan sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan. Tidak sedikit pula katanya pembangunan sekolah yang sudah berusia puluhan tahun dan belum mendapatkan renovasi akan perawatan yang layak. Nah, dari informasi tersebut Baraya kita bisa melihat di halaman utama di sini ada potret sekolah bangunan SDN 1 Manangga yang nyaris ambruk. Memang betul ya Baraya, dalam hal ini pentingnya suatu pendidikan adalah ketika para siswa mampu belajar dengan aman dan nyaman serta ada dalam keselamatan. Dalam artian proses belajar juga tidak akan terganggu ketika mereka bisa belajar dengan nyaman. Nah, yang menjadi salah satu penunjang ketika mereka belajar tentunya adalah infrastruktur atau bangunan. Nah, dalam hal ini mungkin SDN 1 Manangga menjadi salah satu sorotan sekolah yang memang secara infrastruktur sekolah itu membutuhkan pembangunan atau renovasian, sehingga jika dikatakan ada beberapa sekolah yang memang puluhan tahun sudah ada, kemudian seiring berjalannya waktu bangunan termakan usia, mungkin ada beberapa hal yang memang memungkinkan bangunan tersebut bisa memungkinkan adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dalam hal ini menjadi salah satu sorotan dan mudah-mudahan entah itu dari pihak pemerintah ataupun dari dinas pendidikan atau pihak terkait juga mampu ikut menyoroti terkait hal ini, karena memang urgensi pendidikan yang begitu sangat penting bagi mereka para tenaga pendidik juga para siswa sebagai para siswa yang belajar gitu ya di tempat tersebut. Baik, Baraya, kita lanjut di informasi berikutnya. Kita beralih ke informasi di wilayah Garut Sumedang nih Baraya. Di Garut Sumedang saya menemukan informasi terkait pengangguran di daerah Garut ya. Tekan angka pengangguran. Pemkab Sumedang terus perluas lapangan kerja. Ini dari Sumedang. Dalam upaya menekan angka pengangguran di wilayah Kabupaten Sumedang, pemerintah Kabupaten Sumedang telah berkomitmen untuk memperluas lapangan kerja bagi masyarakat Sumedang. Komitmen ini disampaikan oleh Wakil Bupati Sumedang, Fajar Aldila, saat melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Kabupaten Sumedang. Saat ini katanya kita harus lebih fokus untuk memperluas lapangan kerja bagi warga Sumedang. Perluasan lapangan kerja ini merupakan salah satu visi dan misi Kabupaten Sumedang di tahun 2025-2030. Berkaitan dengan hal tersebut, Wabub Sumedang meminta kepada Disnaker Trans agar bisa terus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Sumedang, baik itu melalui pekerjaan dengan perusahaan maupun kerjasama magang ke luar negeri, maupun katanya melalui berbagai program pelatihan kerja. Nah, kalau berbicara pengangguran, Baraya, memang ini tidak hanya dibicarakan di satu wilayah saja, tidak hanya di lokal, tapi juga kalau kita merebak ke nasional itu memang masih banyak sekali orang yang mungkin bisa dikatakan tidak punya pekerjaan, atau bahkan saking sulitnya mencari pekerjaan mereka juga merasa kebingungan. Nah, dalam hal ini di daerah Sumedang
Untuk menekan angka pengangguran, Pemprov Sumedang terus perluas lapangan kerja. Tadi dikatakan bahwa mudah-mudahan di daerah Sumedang ini bisa diperluas secara jaringan mitra dengan perusahaan, kemudian pekerjaan kerjasama di luar negeri, termasuk beberapa pelatihan. Biasanya memang kalau dinas ketenagakerjaan itu selalu ada pelatihan-pelatihan ya Baraya, kayak misalkan pelatihan barista, pelatihan desain grafis, itu banyak sekali biasanya yang nanti outputnya ketika mereka sudah ada dasar skill dalam satu bidang, kemungkinan mereka akan lebih mudah ketika bisa melamar akan satu pekerjaan gitu, karena memang banyak sekali ya kalau berbicara pengangguran gitu. Mudah-mudahan angka pengangguran ini bisa semakin sedikit ya, sehingga lapangan kerja juga bisa diperluas oleh beberapa pihak yang memang terutama pemerintah gitu sebagai pihak yang tentunya harus bisa memperhatikan situasi yang ada di lapangan. Baik Baraya, kita lanjut ke informasi di wilayah Kabupaten Tasik nih. Di wilayah Kabupaten Tasik saya menemukan informasi terkait hadapi libur lebaran, pedagang di Galunggung siap pakai QRIS katanya. Gunung Galunggung sebagai ikon wisata kebanggaan Tasikmalaya kini bersiap untuk menyambut era baru, di mana transformasi era digital menjadi sebuah keharusan yang dikuasai oleh seluruh elemen objek wisata Gunung Galunggung. Tidak hanya pengelolaan, tetapi juga para pedagangnya yang biasa berjualan di sana. Hal tersebut yang tengah digenjot oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disparpora Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu terobosan besar yang akan segera diterapkan adalah penggunaan uang elektronik atau QRIS sebagai metode pembayaran utama bagi para pedagang oleh-oleh dan makanan yang ada di sana. Nah, Baraya mendengar informasi yang barusan, memang kalau berbicara era transformasi digital, semuanya sudah serba digital, apapun bisa dengan mudah diklik atau ditekan oleh jari dengan begitu mudahnya. Termasuk menghadapi lebaran juga, para pedagang khususnya di daerah kawasan wisata Gunung Galunggung itu diharapkan bisa beradaptasi dengan situasi yang ada, sehingga kegiatan transaksi bisa dilakukan dengan mudah, yaitu dengan uang elektronik atau QRIS. Nah, dengan satu klik jari, Baraya bisa dengan mudah mentransfer uang untuk melakukan pembayaran atas barang atau makanan yang Baraya beli. Kalau di Gunung Galunggung ini lebih ditekankan pada para pedagang dan yang mereka berfokus pada jualan oleh-oleh gitu. Karena memang kan kalau lebaran itu biasanya ramai dengan makanan-makanan gitu ya, beragam makanan dijual di sana. Ini menjadi terobosan baru dan hal yang begitu luar biasa, yang biasanya kalau berbicara transaksi yang online itu biasanya dilakukan di beberapa tempat tertentu, kayak misalkan di perhotelan atau di coffee shop gitu. Tapi dalam hal ini di Dinas Pemuda dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Tasik melakukan terobosan baru. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu kemudahan ya, akses untuk kita semua dalam bertransaksi. Baik Baraya, kita lanjut ke daerah Banjar Pangandaran. Di daerah Banjar Pangandaran saya menemukan informasi terkait evaluasi. Ini berbicara pemerintah ya. Pengelolaan parkir di objek wisata Pangandaran katanya dikeluhkan. Lakukan evaluasi, Bupati Pangandaran akan panggil Kadishub. Pengelolaan retribusi parkir kendaraan di objek wisata Kabupaten Pangandaran masih ramai diperbincangkan oleh para pengunjung. Diketahui masih ada beberapa pengunjung wisata yang mengeluhkan dengan ditetapkannya tarif dan sistem pengelolaan parkir kendaraan yang dinilai berlipat katanya. Untuk pengelolaan parkir kendaraan di objek wisata Pangandaran ini sudah dialihkan oleh Dinas Perhubungan Pangandaran ke pihak ketiga sejak pertengahan tahun 2024 kemarin. Bupati Pangandaran Citra Fitriyanti mengatakan bahwa dirinya telah melakukan evaluasi menjelang libur panjang Hari Raya Lebaran, dan di sini terutama soal parkir kendaraan di objek wisata. Selain memperbaiki sistem pengelolaan retribusi parkir kendaraan, Citra juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengatasi terjadinya kemacetan dan antisipasi ya maraknya pedagang yang
musiman yang datang dari luar daerah. Nah, membaca informasi yang barusan, di sini para pengunjung di Pangandaran ini memang mengeluhkan terkait parkir yang berlipat katanya, apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ini menjadi salah satu evaluasi yang dilakukan oleh Bupati Pangandaran yang katanya akan memanggil Kadisub ya, Kepala Dinas Perhubungan. Bagaimana hari ini katanya untuk evaluasi retribusi parkir di Pangandaran bisa dirasakan aman ataupun tidak dikeluhkan oleh para pengunjung wisata. Terutama tadi juga disampaikan bahwa dari Bupati Pangandaran ini juga akan mengevaluasi terkait antisipasi adanya kemacetan di wilayah arus balik Pangandaran, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Baik, Mbak Raya, ada informasi penutup ya sebelum kita nanti akan diakhiri dengan ragam iklan. Di sini ada informasi terkait bulan Ramadan. Antisipasi zat berbahaya bagi masyarakat. Balai POM Tasikmalaya uji 20 sampling makanan takjil katanya. Nah, Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Kota Tasikmalaya melakukan pengujian terkait jajanan takjil yang dijual di Kota Tasikmalaya pada Ramadan 1446 Hijriah. Pengujian dipusatkan di Jalan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Kepala Balai POM Kota Tasikmalaya di sini Iltizam Nasrullah katanya mengatakan tujuan kegiatan pengujian yaitu untuk menjamin makanan yang dikonsumsi masyarakat selama bulan Ramadan ini aman dan sehat. Dan dikatakan bahwa katanya pengujian makanan jajanan takjil ini di bulan Ramadan sudah dilakukan sejak awal bulan Ramadan dengan lokasi pengujian yang berbeda-beda. Nah, Baraya, untuk Baraya karena memang sekarang kita sedang berada di bulan suci Ramadan, jangan terlalu khawatir untuk jajanan ya, berbuka puasa, takjil khususnya, yang memang di sini pemerintah juga melakukan antisipasi terkait uji coba apakah makanan atau takjil yang dibeli oleh masyarakat ini aman sehat ataukah tidak gitu. Nah, dalam hal ini ternyata pengujian di Balai POM ini sudah dilakukan sejak awal bulan suci Ramadan di beberapa tempat yang berbeda. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pengujian ini menjadi salah satu alternatif yang dilakukan supaya kita bisa berbuka puasa dengan makanan yang sehat. Karena tidak sedikit kalau bulan suci Ramadan itu para pedagang yang tidak biasa berdagang pun ikut berdagang. Bahkan salah satu faktor kemacetan itu adalah dari banyaknya stand-stand yang berada di pinggir jalan nih, Mbak Raya. Nah, mudah-mudahan selama bulan suci Ramadan kita diberikan kesehatan, termasuk bagaimana kita mencari makanan yang sehat untuk berbuka puasa. Nah, Mbak Raya, mungkin itu saja untuk informasi yang bisa disampaikan di pagi hari ini, dan saya mau mengingatkan ya untuk Baraya yang mau mengiklankan barang, brand, atau mau menginformasikan terkait event ataupun produknya lewat live streaming atau podcast, itu bisa langsung di YouTube Priangan TV. Kalau misalkan mau branding lewat cetak, itu bisa di Koran Harian Umum Kabar Priangan. Nanti ada nomor kontak di bawah ini nih, Baraya. Langsung saja, terima kasih. Nah, mudah-mudahan Baraya selalu diberikan kesehatan ya. Nanti kita akan bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.